Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai kebijakan bisnis untuk memenuhi ujian akhir semester saya atau UAS mata kuliah ekonomi manajerial. Nah, sebelum saya membahas mengenai materi pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diana Aflia Permatasari dengan NIM 2009-025-00001 dari Program Studi Pendidikan atau Akuntansi kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar, tahun ajaran 2021-2022. Nah, di sini terdapat 8 pokok pembahasan. Yang pertama adalah kebijakan bisnis, yang kedua akan kebijakan produksi, yang ketiga yang keempat kebijakan harga, yang kelima adalah penyesuaian harga, yang keenam pemindahan atau pembebanan harga, yang ketujuh kebijakan harga dan produk baru, yang kedelapan kebijakan dan pemasaran, kebijakan pemasaran dan iklan. Pertama adalah kebijakan produksi. Nah, keputusan manajemen untuk mencapai tujuan masa depan perusahaan yang merupakan pedoman dalam melakukan aktivitas produksi agar perusahaan beroperasi secara efisien. Nah, di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah break-even point atau kita bilang adalah tingkat produksi minimal agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Nah, yang selanjutnya adalah peningkatan atau penurunan produksi agar dapat meningkatkan keuntungan atau menekan kerugian suatu perusahaan. Yang ketiga adalah pengamatan produksi. Nah, agar perusahaan dapat menekan kerugian. Nah, pokok pembahasan yang kedua adalah mengenai kebijakan harga. Nah, keputusan manajemen untuk mencapai tujuan masa depan perusahaan yang merupakan pedoman dalam melakukan aktivitas produksi agar perusahaan beroperasi secara efisien. Nah, dalam berproduksi ada 3 dasar kebijakan yang penting diperhatikan manajemen, yaitu kapan berproduksi, kapan meningkatkan dan menghentikan peningkatan volume produksi, dan kapan menghentikan produksi. Nah, selanjutnya kebijakan produksi atau operasi, yaitu kebijakan berikut terdapat 3. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal, itu ada break-even point, ada peningkatan atau penurunan produksi. Ternyata yang ketiga adalah pengamatan produksi atau shutdown. Pembahasan pokok yang ketiga adalah kebijakan harga untuk produk lama. Nah, biaya tambahan margin atau penetapan harga ini didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan ditambah dengan keuntungan yang dikehendaki. Nah, ternyata terdapat kelemahannya. Yang pertama adalah biaya didasarkan pada catatan akuntansi atau historical yang tidak menggambarkan biaya ekonomis. Nah, yang kedua adalah atau biaya sulit disesuaikan dengan perkembangan. Setelah itu, diskriminasi harga atau price discrimination. Nah, memperlakukan harga yang berbeda untuk produk yang sama di pasar yang berbeda juga. Nah, syarat diskriminasi harga terdapat 3. Yang pertama adalah segmentasi pasar yang cukup jelas dan tegas. Nah, yang kedua adalah elastisitas permintaan pada pasar konsumen yang berbeda. Yang C adalah persaingan di pasar lebih cenderung dalam bentuk non-price competition. Nah, ternyata terdapat jenis diskriminasi harga. Yang A ada derajat pertama, B derajat kedua, dan C derajat ketiga. Ini adalah penyesuaian harga. Penyesuaian harga merupakan kebijakan penerapan atau penyesuaian harga jual berdasarkan perubahan produksi yang mengakibatkan perubahan biaya dengan tujuan agar perusahaan mendapatkan laba maksimum. Nah, karena setiap perusahaan pasti ingin mendapatkan laba semaksimum mungkin, bukan kerugian dong. Nah, perusahaan-perusahaan biasanya menyesuaikan harga dasar mereka sehingga dapat menghitungkan berbagai perbedaan pelanggan dan perubahan situasi. Nah, penyesuaian harga menurut Coulter dan Armstrong ada beberapa strategi. Yang pertama adalah penetapan diskon dan pengurangan harga. Nah, setelah itu potongan harga. Setelah itu ada penetapan harga tersegmentasi. Setelah itu ada penetapan harga psikologis. Setelah itu penetapan harga promosi. Setelah itu penetapan harga secara geografis. Setelah itu penetapan harga secara internasional. Nah, kenapa hal ini digunakan sebagai strategi penyesuaian harga? Untuk menarik juga pelanggan atau untuk sebagai acuan suatu perusahaan. Setelah itu, pokok pembahasan ke-6 adalah pembinaan atau pembebanan harga. Penetapan harga input antara unit usaha secara rasional dan adil agar dapat mendorong produktivitas masing-masing. Nah, pembinaan atau pembebanan harga merupakan teknik penetapan harga dari satu unit bisnis ke bisnis lainnya dengan tujuan menetapkan harga yang tepat antara unit
produksi untuk mencapai maksimum profit sekaligus guna mengendalikan kinerja perusahaan secara keseluruhan melalui pengolahan kinerja divisi atau unit usaha. Nah, menetapkan harga yang rasional atau adil dan mendorong produktivitas masing-masing divisi ya. Hal lain yang mendorong itu terdapat 5. Yang pertama, makin besarnya volume usaha. Yang kedua, makin beragamnya kegiatan. Yang ketiga, makin kompleks atau rumitnya pengolahan usaha. Yang keempat, perlu otonomi dan desentralisasi kewenangan. Yang kelima adalah membagi perusahaan menjadi beberapa divisi. Itu penetapan harga transfer bila tidak ada eksternal market untuk produk antara. Nah, harga transfer ditetapkan berdasarkan cost ditambah margin. Jika seluruh output dari divisi A dapat diserap oleh divisi B dan seluruh input dari divisi B hanya berasal dari divisi A. Rumusnya itu transfer pricing sama dengan cost tambah margin. Penetapan harga transfer bila ada eksternal market untuk intermediate produk. Nah, output dari divisi A tidak harus diserap oleh divisi B atau dibilang divisi A dapat menjual keluar. Nah, selanjutnya input dari divisi B tidak hanya berasal dari divisi A, dapat membeli di pasar bebas. Nah, maka penentuan harga yang selanjutnya adalah penentuan harga transfer ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau pasar persaingan sempurna. Selanjutnya untuk pokok pembahasan yang ketujuh adalah kebijakan harga untuk produk baru. Nah, parameter atau penetapan harga produk baru berdasarkan bentuk pasar terdapat 3. Yang pertama ada A, tingkat hambatan memasuk pasar. Yang B, tingkat persaingan di pasar. Yang C, perkembangan teknologi dari produk tersebut. Nah, hal-hal lain yang mendorong kebijakan harga untuk produk baru itu ada beberapa. Pertama, makin besarnya volume usaha. Selanjutnya makin beragamnya kegiatan, selanjutnya makin kompleks atau rumitnya pengelolaan usaha, selanjutnya perlu otonomi dan desentralisasi kewenangan, selanjutnya yang terakhir adalah membagi perusahaan menjadi beberapa divisi. Nah, penetapan harga transfer bila tidak pada external market untuk produk antara. Nah, harga transfer ditetapkan berdasarkan cost ditambah margin. Nah, jika seluruh output dari divisi A dapat diserap oleh divisi B dan seluruh dari divisi B hanya berasal dari divisi A, jadi outputnya itu divisi A bisa menyerap dari divisi B, tapi divisi B hanya berasal dari divisi A. Nah, untuk rumusnya adalah transfer pricing sama dengan cost tambah margin. Nah, yang pokok pembahasan terakhir atau yang ke-8 adalah kebijakan pemasaran dan iklan. Nah, kebijakan pemasaran merupakan proses penyusunan informasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dengan pemasaran yang tepat. Nah, konsumen akan tertarik dengan produk dan jasa yang ditawarkan sehingga dapat meningkatkan penjualan. Nah, kebijakan ini terdiri dari 4P. Apa sih itu 4P? Yaitu pertama produk atau produk yang bermutu. Nah, kita harus menjual produk yang bermutu agar bisa tertarik konsumen kepada kita. Selanjutnya adalah price atau harga kompetitif yang akan kita berikan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya itu place atau tempat yang strategis. Jadi saat kita ingin membangun suatu usaha atau membuka suatu usaha, kita harus melihat tempatnya dalam kondisi bagaimana, karena kita tidak bisa membuka suatu usaha kalau kita tidak melihat tempatnya. Contohnya Alfamidi atau Alfamart, kita harus membukanya di tempat yang ramai. Kenapa? Kalau kita membukanya di pinggir-pinggir pedesaan atau di jalan yang tidak dilewati oleh pengendaraan, pasti akan sepi dan itu akan mengalami kerugian oleh perusahaan itu sendiri. Dan terakhir adalah promosi yang gencar. Jadi kita juga selain membuka, kita juga bisa mempromosinya lewat media sosial maupun brosur atau tidak kita melalui template yang akan kita bagikan. Selanjutnya, kebijakan iklan adalah salah satu aktivitas marketing yang berkaitan dengan bagaimana mengomunikasikan pesan melalui berbagai media agar konsumen menjadi target pasar tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, ternyata di sini ada fungsi dan tujuan iklan. Terdapat 3 fungsi dan tujuan iklan. Yang pertama adalah memperkenalkan barang dan atau jasa kepada potensial konsumen. Jadi kita memperkenalkan ini apa yang kita jual, apa yang kita tawarkan kepada konsumen. Selanjutnya yang kedua adalah mempengaruhi sikap atau persepsi konsumen mengenai barang atau jasa yang akan kita tawarkan kepada mereka. Nah, yang terakhir yang ketiga adalah mempertahankan persepsi konsumen yang telah ada. Nah, ternyata terdapat faktor yang mempengaruhi keberhasilan iklan dan terdapat 5 yang harus kita perhatikan untuk agar iklan kita bisa berhasil. Yang pertama adalah pesan yang ingin disampaikan, apa ini yang ingin kita sampaikan di dalamnya. Yang kedua adalah bentuk dan cara penyampaian pesan kita seperti apa. Usahakan mudah dipahami dan mudah diterima oleh
masyarakat sekitar atau konsumen atau target yang kita targetkan. Setelah itu ada media yang digunakan. Keempat, ketepatan waktu penyampaian. Setelah itu adalah model yang akan kita gunakan. Nah, itulah pembahasan mengenai kebijakan bisnis untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Nah, saya juga menerima saran maupun komentar dari teman-teman maupun kakak-kakak maupun dosen pengampu saya agar saya bisa belajar dari kesalahan yang telah saya paparkan. Dan apabila ada salah dari paparan saya pada selama video ini, saya menerima komentar dan saran di bawah agar saya bisa lebih bertumbuh mengenai materi yang saya bawakan. Kebenarannya datanya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahannya datanya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.